Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai langkah-langkah perancangan dan pengelolaan LAN. Ki- Yang pertama kita akan memasuki pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini kita akan diberikan pemahaman dasar tentang konsep LAN dan pentingnya perencanaan dan pengelolaan jaringan area lokal. Pengertian LAN, LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas, seperti kantor, rumah, atau gedung. Kemudian ada keuntungan dari penggunaan LAN, yaitu LAN menawarkan berbagai keuntungan seperti peningkatan efisiensi komunikasi, kemudahan berbagi sumber daya, dan peningkatan keamanan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lola Pitaloka. Yang kedua yaitu tujuan perancangan dan pengelolaan LAN. Tujuan utama dari perancangan dan pengelolaan LAN adalah untuk menciptakan jaringan yang memaksimalkan efisiensi, keamanan, dan kinerja jaringan. Yang pertama yaitu efisiensi komunikasi. Untuk memudahkan pertukaran informasi dan kolaborasi antar pengguna dalam jaringan. Yang kedua, berbagi sumber daya. Memberikan akses mudah ke printer, server, dan penyimpanan data bersama. Yang ketiga, keamanan dan kinerja. Yang menjamin keamanan dan memastikan jaringan beroperasi dengan optimal. Akan dilanjutkan oleh Triani. Baik, di sini ada langkah yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap awal perencanaan LAN adalah analisis kebutuhan untuk menentukan spesifikasi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, identifikasi pengguna dan perangkat. Tentukan berapa banyak pengguna yang akan terhubung ke jaringan, termasuk komputer, printer, dan perangkat lain seperti server. Yang kedua, ada jenis aplikasi. Identifikasi aplikasi yang akan digunakan apakah membutuhkan bandwidth tinggi atau tidak, misalnya aplikasi berbasis video atau VoIP. Ketiga, kebutuhan kinerja. Pertimbangkan seberapa cepat jaringan harus berjalan, misalnya gigabit internet atau fast internet. Keempat, keamanan jaringan. Identifikasi tingkat keamanan yang diperlukan, seperti VPN, firewall, segmentasi jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas Sally.
Baik, selanjutnya langkah 2, perencanaan topologi jaringan. Topologi fisik, pilih jenis topologi, pilih jenis topologi jaringan atau bus, ring, star, atau mesh. Topologi star umumnya paling populer untuk LAN karena memungkinkan manajemen yang mudah dan memperkecil dampak kegagalan pada satu perangkat. Yang pertama, bus. Bus adalah topologi sederhana dan murah tetapi rentan terhadap kegagalan. Yang kedua, star. Topologi yang paling umum digunakan, mudah dikonfigurasi dan dikelola. Ketiga, ada ring. Topologi yang efisien untuk komunikasi tetapi kompleks untuk dikonfigurasi. Langkah ketiga, lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga, pilih media transmisi, kabel atau nirkabel. Tentukan apakah jaringan akan menggunakan kabel seperti kabel UTP, STP, atau fiber optik atau jaringan nirkabel Wi-Fi. Kabel fiber kabel atau nirkabel. Langkah keempat, perangkat jeter dan pengaturan perangkat jaringan untuk memasang switch. Pilih switch dengan jumlah port yang sesuai untuk mendukung perangkat yang terhubung. Pastikan mendukung kecepatan yang dibutuhkan, misalnya gigabit switch. Router, pilih router untuk menghubungkan LAN dengan jaringan eksternal, misalnya internet. Selanjutnya, akses point. Jika menggunakan jaringan nirkabel, tempatkan akses point pada area strategis untuk cakupan yang optimal. Langkah kelima, perencanaan IP address. Skema IP addressing, yaitu rencana skema IP address atau statis atau dinamis menggunakan DHCP yang efisien dan memastikan bahwa setiap perangkat memiliki IP address yang unik. Segmentasi jaringan atau VLAN. Pertimbangkan pembagian jaringan ke dalam VLAN untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rido. Iya. Yang langkah keenam ada perencanaan keamanan jaringan, autentikasi dan otorisasi. Implementasi mekanisme autentikasi untuk pengguna seperti radius atau sertifikat digital, firewall, dan antivirus. Pasang firewall dan pastikan perangkat memiliki perlindungan antivirus yang memadai. Pengawasan jaringan, implementasikan perangkat lunak, monitoring untuk memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi anomali. Langkah yang ke-7 ada pengujian dan dokumentasi. Uji coba jaringan. Lakukan pengujian jaringan setelah pemasangan untuk memastikan semua perangkat dan koneksi berfungsi dengan baik. Dokumentasikan seluruh desain jaringan, konfigurasi perangkat, skema alamat IP, dan konfigurasi plan untuk referensi di masa depan. Yang langkah 8 ada pemeliharaan dan pengelolaan. Pemeliharaan berkala. Lakukan pemeliharaan jaringan secara berkala untuk memastikan kinerja optimal. Update firmware dan software. Pastikan semua perangkat selalu diperbaharui untuk menghindari celah keamanan dan memperbaiki kinerja. Yang selanjutnya akan dilanjut sama Nurul. Baik, di sini ada tahapan pengelolaan LAN.
Pengelolaan LAN adalah proses yang berkelanjutan untuk memantau, memelihara, dan meningkatkan kinerja jaringan. Yang di sebelah kiri ini ada pemantauan jaringan, memantau kinerja jaringan, trafik data, dan keamanan. Sebelah kanannya ada pemeliharaan rutin, melakukan pembaruan perangkat lunak, membersihkan perangkat keras, dan mengoptimalkan konfigurasi. Dan pencendangan data, melindungi data jaringan dengan membuat pencendangan reguler. Yang terakhir ada keamanan jaringan, melakukan pembaruan keamanan, memantau aktivitas jaringan, dan merespon ancaman. Selanjutnya akan dibahas oleh Naila. Baik, pentingnya perancangan dan pengelolaan LAN yang baik. Perancangan dan pengelolaan LAN yang baik sangat penting untuk memastikan kinerja jaringan yang optimal, keamanan data, dan efisiensi operasional. Yang pertama, kinerja optimal. Menjamin konektivitas yang andal dan kecepatan jaringan yang tinggi. Dan yang kedua, keamanan data. Melindungi data dari akses yang tidak sah dan ancaman siber. Dan yang ketiga, efisiensi operasional. Meningkatkan produktivitas pengguna dan meminimalkan gangguan operasional. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, perancangan dan pengelolaan LAN merupakan proses yang kompleks, namun sangat penting untuk membangun infrastruktur jaringan yang andal dan efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan menerapkan praktik terbaik, Anda dapat membangun jaringan LAN yang memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung pertumbuhan organisasi. Kamu bisa. Baik, di sini saya akan menambahkan mengenai jaringan LAN ini dapat dibedakan dari jaringan lain karena jaraknya yang pendek. Jangkauan totalnya dapat mencapai 1 kilometer hingga 10 kilometer. Kemudian kecepatan transmisi data LAN jauh lebih tinggi daripada jenis jaringan lainnya. Jika WAN bekerja pada kecepatan 1 Mbps, LAN ini dapat mengirimkan data pada kecepatan 1 sampai 10 Mbps. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, disilahkan. Kamu on mic itu? Iya. Ada. Benar, benar. Benar. Baik, Alia, disilahkan. Jadi di sini saya ingin menanyakan terkait apa keuntungan menggunakan jaringan LAN dalam sebuah maaf. Nanti itu dipotong. Sorry. Di sini saya ingin menanyakan apa tantangan yang biasanya dihadapi saat membangun jaringan LAN di lingkungan yang lebih besar. Oke. Izin bertanya, Din. Di grup mungkin. Oke, untuk yang lain, apakah ada yang ditanyakan?
Untuk pertanyaannya akan kami tampung dahulu. Oke, saya ingin bertanya Dini dari kelompok A. Bahkan, Ini kami ingin bertanya, bagaimana cara mengamankan jaringan LAN agar tidak mudah diakses pihak yang tidak diinginkan? baik Kak Randi, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin, saya mau bertanya. Oke, silakan. Saya Jumaidi Akhirin dari kelompok 4. Mau bertanya, ini di bagian perencanaan topologi jaringan. Di sini kan di bagian bus, topologi sederhana dan murah, tetapi rentan terhadap kegagalan. Di bagian 2, langkah 2, langkah 2. Di bagian bus. Itu eh, ren- rentan terhadap kegagalan itu misalnya seperti apa? Itu aja. Oke, baik. Dan masih baik. Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa minta tolong ini ada balik ke slide pertama. Oke, oke, makasih. Belum isi, Din. Mau nanya nih. Ya, silakan. Boleh. Tadi kan ada dibilang untuk membangun atau mengelola sinyal LAN tuh itu memerlukan kabel atau WiFi. Nah, bisa dijelaskan nggak cara mengelolanya melalui kabel atau WiFi itu tadi? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bertanya. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Wulandari. Mohon maaf, Alia Wulandari. Mengenai apa tantangan yang biasanya dihadapi saat membangun jaringan LAN di lingkungan yang lebih besar. Salah satu tantangannya yaitu kegagalan piranti jaringan. Nah, ini diakibatkan oleh gangguan kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi, mulai dari kegagalan NIC, LAN, card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantinya dengan network card cadangan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah paham, Alia Wulandari? Iya, paham. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Jumaidi tadi. Pertanyaannya kan kenapa tipologi tadi yang rentan terhadap kegagalan itu? Karena jika ada salah satu masalah atau kerusakan pada kabel utama atau konektor yang menghubungkan perangkat, maka seluruh jaringan bisa terganggu atau bahkan terhenti. Nah, ada beberapa hal yang membuat dia ini rentan terhadap kegagalan. Yang pertama,
adanya gangguan di kabel utama, yang kedua tabrakan data, yang ketiga panjang kabelnya terbatas, dan yang keempat itu kesulitan deteksi kerusakan. Mungkin itu jawabannya Jumaidi. Bisa diterima lah. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Randi mengenai bagaimana cara mengamankan jaringan LAN agar tidak mudah diakses pihak lain. Yang pertama itu gunakan password Wi-Fi yang kuat, kemudian aktifkan enkripsi WPA2 atau WPA3, kemudian sembunyikan SSID Wi-Fi, kemudian filter perangkat dengan MAC address, kemudian update firmware router secara berkala. Kemudian matikan akses remote pada router. Kemudian aktifkan firewall. Dan yang terakhir, pantau perangkat yang terhubung secara rutin. Apakah sudah jelas? Iya, jelas. Oke, baik. Ini kawan-kawan karena waktunya mau habis, jadi kita keluar dan buat Zoom yang baru. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham mengenai cara mengelola LAN melalui kabel Wi-Fi. Cara mengelola LAN melalui kabel atau Wi-Fi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, menyiapkan LAN, mencolokkan modem dan router memberi nama jaringan atau SSID dan menetapkan kata sandi. Kemudian yang kedua, membagi koneksi internet melalui kabelan, yaitu menghubungkan modem Wi-Fi ke jaringan internet. Lalu, hubungkan salah satu ujung kabelan ke port LAN pada modem Wi-Fi. Hubungkan ujung kabel LAN lainnya ke port LAN pada perangkat yang akan terhubung ke internet. Yang ketiga, mengonfigurasi jaringan LAN, yaitu jika diperlukan, lakukan konfigurasi jaringan pada perangkat seperti pengaturan IP statis atau DHCP. Yang kelima, menonaktifkan pengaturan firewall jaringan, yaitu firewall dapat menghambat koneksi atau bahkan menghalanginya. Dan yang terakhir, tes koneksi LAN. Setelah proses instalasi selesai, lakukan tes koneksi LAN. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah dipahami? Untuk sederhananya, jaringan LAN ini digunakan di misalnya seperti apa ya? Kayak WiFi gitu. Bentuk contoh dari jaringan LAN itu diterapkan di mana? Nah, Ya, contoh, seperti yang di foto PPT nih, seperti kayak WiFi. Ini apa ya? oke. Contohnya itu penerapan jaringan LAN itu seperti di gambar ini, jaringan komputer-komputer ini terhubung antar satu ruang lingkup, yaitu di sekolah
atau di perusahaan, atau di warnet, seperti yang ada di gambar ini. Jadi ini router namanya. Ini yang menghubungkan dari jaringan komputer satu, kemudian ke komputer dua, kemudian ke server. Baik, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu, yaitu mengenai masalah yang sering terjadi pada jaringan LAN. Di sini ada masalah utama yang sering terjadi pada jaringan LAN ini tidak dapat bekerja dengan baik dan juga optimal, yang disebabkan oleh gangguan dan kerusakan pada kabel dan juga konektor jaringan. Masalah pada kabel dan juga konektor sebenarnya merupakan masalah yang cenderung simpel dan juga sederhana, tetapi sering terjadi. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Jelas, Din. Oke, baik. Izin bertanya, di sini adakah pertanyaan yang belum kami jawab? Diam berarti sudah terjawab semua. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai eh, jaringan LAN? Jika tidak ada pertanyaan, maka kami akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.